Akibat sistem penulisan secara Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Profesor Dr. Snok C. Hurgronya, maka diteorikan bahwa Islam itu masuk dari Gujarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, hari ini kita akan membahas dari sebuah buku yang sangat bagus sekali isinya, yaitu Api Sejarah karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Buku ini nanti akan kita bahas insya Allah lebih detail lagi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang 1, 2, 3, 4, 5 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada 5 teori. Dari siapa saja? Mari kita ikut. Baik. Pertama adalah teori Gujarat dari Profesor Dr. Snok Hurgronya. Ya, kita tahu sendiri dia adalah seorang orientalis, ya, belajar agama Islam sampai ke Mekah, pura-pura masuk Islam tapi untuk menghancurkan Aceh. Ya. Ini adalah teori Gujarat. Ya. Hanya akibat sistem penulisan secara Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Profesor Dr. Snok C. Hurgronya, maka diteorikan bahwa Islam itu masuk dari Gujarat. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah India tersebut adalah daerah Gujarat. Daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai dan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Snok tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Tidak pula dijelaskan di Gujarat menganut mazhab apa dan di Samudra Pasai berkembang mazhab apa. Mungkinkah Islam begitu masuk ke Samudra Pasai langsung mendirikan kekuasaan politik dan kesultanan? Nah, ini masih banyak pertanyaan dari teori Snok. Yang kedua adalah teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Kita tahu dia adalah ulama besar di Indonesia. Profesor Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, beliau menggunakan fakta yang diangkat dari berita dinasti Tang. Adapun waktu masuknya Islam ke Nusantara terjadi sudah dari abad ke-7. Tadi Snok-Hurgronya abad ke-13, tetapi Buya Hamka masuk di abad ke-7. Menurut berita tersebut, beliau menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Jadi beliau menemukan di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam sudah masuk dari daerah asalnya, yaitu Arab Saudi, dan dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada tahun 1275 Masehi atau abad ke-13 itu ternyata bukan awal masuknya Islam, melainkan perkembangan agama Islam itu sendiri di daerah tersebut. Itu teori kedua. Jadi beda ya. Kalau Snok-Hurgronya mengatakan dari Gujarat dan masuk tahun 13 Masehi, sedangkan Buya Hamka mengatakan ini dari Arab dan masuk sudah dari abad ke-7 Masehi. Okay. Ada juga teori Persia dari Dr. Hussein Jayadiningrat. Ya. Mengikuti pandangan ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Ya. Teori ini dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf Al-Quran tersebut di Persia mengandung mazhab Syiah. Ya, karena ada yang tidak Syiah pun juga menggunakan itu kalau di Iran sana, di Persia. Tidakkah pada saat Baghdad sebagai ibu kota Khalifah Abbasiyah umumnya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lebih jelas itu mereka juga menggunakan seperti itu. Bahkan di Jawa Barat walaupun sistem mengejanya
menggunakan huruf Al-Quran dengan cara seperti itu. Namun para pengguna sistem baca Persia bukan penganut mazhab Syiah. Ya. Bahkan penganut tasawuf Qadiriyah, Naqsabandiyah bukan penganut mazhab Syiah. Tapi pada umumnya mereka bermazhab, khususnya di Jawa Barat bermazhab Syafi'i, seperti Abbasiyah di Baghdad juga bermazhab Syafi'i. Ya, jadi ini beda. Dan kemudian yang keempat, teori masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Cina dari Profesor Dr. Slamet Mulyana tahun 1968 dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Beliau berpendapat bahwa Sultan Demak adalah orang peranakan Cina. Namun juga menyimpulkan bahwa Wali Songo adalah orang peranakan Cina juga. Tapi tentu pendapat ini bertolak dari adanya kronik Kelenteng Sampokong. Ya. Misalnya Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun. Itu nama Cinanya katanya. Dan Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jinbun pada waktu di Palembang bernama Cina Xuan Liong. Sultan Trenggono disebut dengan nama Cina Tungkalo. Sedangkan Wali Songo antara lain Sunan Ampel bernama Cina Bong Sui Hu. Dan Sunan Gunung Jati bernama Cina Tok Pabu. Sebenarnya menurut budaya Cina dalam penulisan sejarah nama tempat yang bukan negeri Cina, sebenarnya menurut budaya Cina dalam penulisan sejarah nama tempat yang bukan negeri Cina dan nama orang yang bukan bangsa Cina juga dicinakan penulisannya. Jadi walaupun saya bukan dari Cina, tapi kalau saya ke Cina itu biasanya dapat nama-nama Cina. Ya, seperti misalnya Putri Raja Wikramardana, ya, dan sebagai Ratu Kerajaan Hindu Majapahit. Bahkan juga dituliskan Cinanya oleh orang Cina sebagai Su Qingta. Ya, dan namun anehnya Profesor Dr. Slamet Mulyana tidak menyebutkan bahwa Ratu Suhita atau Su Qingta ini adalah orang peranakan Cina dari Kerajaan Buddha Sriwijaya atau Sanfotsi atau Sanfotsi, Sriwijaya atau Sanfotsi adalah juga kerajaan Cina dong. Nah, gitu ya, kerajaan Sriwijaya. Maka besar kemungkinan seluruh nama-nama Raja Majapahit dan nama kerajaan Hindu Majapahit pun seperti halnya kerajaan lainnya dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong Semarang. Jadi mereka mungkin seperti wayang ya. Wayang itu sebetulnya adalah tokoh-tokoh yang ada saat itu ya, tetapi dinamakan yang berbeda. Maka tidak seluruh nama pelaku sejarah dan nama tempat yang dicinakan dalam penulisan kronik Sampokong tersebut bisa ditafsirkan bahwa semuanya adalah orang Cina. Dengan pengertian menjadi tidak ada orang pribumi berarti. Bahkan tidak ada sebuah kerajaan pun di Nusantara Indonesia yang bukan bagian dari kerajaan Cina dong. Karena semuanya punya nama-nama Cina. Ya, jadi tidak hanya sebatas nama-nama wali dan dinasti Demak yang ditafsirkan sebagai nama-nama Cina, karena seluruh penulisannya dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong tersebut. Kemudian ditafsirkan pula sebagai anak atau peranakan Cina atau bahkan masuk dalam wilayah Cina. Sehingga ini juga tidak diakui bahkan oleh Profesor Dr. J.B. Drewes, guru besar Islamologi dari Universitas Leiden, ketika beliau di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1971 menyatakan bahwa pengambilan data yang dikumpulkan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono tidak tepat dan tidak beralasan. Ya. Ada juga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, yang terakhir adalah teori maritim N.A. Balok. Ya. Menurut N.A. Balok, beliau adalah sejarawan Pakistan. Dalam buku Masuk dalam Berkembangnya Agama Islam di Nusantara Indonesia, akibat umat Islam memiliki navigator atau mu'alim dari
usaha muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar. Melalui aktivitas ini, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut, di pantai-pantai tempat persinggahannya pada abad ke-1 sampai abad ke-7. Oleh karena itu, langkah awal sejarahnya, ajaran Islam dikenalkan di pantai-pantai Nusantara Indonesia, hingga di Cina, oleh para wirausahawan Arab. Demikian pendapat N. A. Balogh dalam The Advent of Islam in Indonesia. Dijelaskan pula tentang waktunya terjadi antara abad pertama sampai abad ke-7 Masehi. Adapun proses waktu yang dilalui dalam dakwah pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama 5 abad, yaitu dari abad ke-1 sampai ke-5 Hijriah atau setara dengan abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Nah, langkah berikutnya N. A. Balogh juga menjelaskan mulai abad ke-6 Hijriah atau 13 Masehi terjadi pengembangan Islam hingga ke pedalaman. Nah, pada saat periode inilah pengembangan agama Islam ke pedalaman dilakukan oleh wirausahawan pribumi Muslim. Sehingga dimulai dari Aceh pada abad ke-9, kemudian diikuti wilayah pesisir lainnya di Nusantara, dan membentuk kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang mulai tumbuh. Jadi, secara summary kita menyampaikan bahwa ada teori Gujarat dari Snow Burgonya bahwa Islam dari Gujarat masuk Samudra Pasai abad ke-13. Ada juga teori Mekah dari Buya Hamka yang membawa adalah Arab pedagang masuk dari pantai barat Sumatera mulai abad ke-7 Masehi. Ada teori juga dari teori Persia dari Profesor Dr. Husain Jayadiningrat bahwa yang membawa adalah orang Persia Syiah, terbukti dari beberapa pengucapan di Jawa Barat. Namun beliau tidak menyebutkan abadnya. Kemudian juga ada teori Cina dari Dr. Slamet Mulyana bahwa asalnya dari Cina, dari nama-nama orang-orang maupun raja-raja maupun beberapa wali songo yang menggunakan nama Cina, walaupun itu akhirnya terbantahkan oleh Profesor Dr. G.W. Brewes dari Universitas Leiden. Dan yang terakhir adalah teori maritim dari N. A. Balogh bahwa Islam masuk ke Indonesia juga melalui Arab sama dengan Buya Hamka, dan masuk melalui pantai-pantai Nusantara, sepanjang pantai-pantai Nusantara, masuk antara abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Jadi ini sama dengan Buya Hamka hampir ya. Sama-sama dari Arab, dari pantai Nusantara, dan masuk juga sekitar abad ke-7 Masehi. Ini dulu yang bisa kita sampaikan, tetap dari Abdi Sejarah, karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Insya Allah kita bisa memahami sejarah dengan lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita juga dengan mengerti sejarah, kita juga tahu dan kita tidak, ya minimal kita akan meminimais dari orang-orang yang membuat sejarah yang tidak benar tentang Indonesia dan tentang Islam. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.